Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azaka TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam podcast Santri Mendunia. Dan kita akan bincang-bincang nih dengan narasumber kita, tamu kita. Ada Ustadz Dr. Andri Rosadi. Ngobrol dengan beliau bagaimana pengalaman beliau dari nyantri dulu sampai bisa keliling dunia. Assalamualaikum Ustadz Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Semoga sehat ya. Amin. Oke Ustadz, pertama nih, bisa nggak diceritakan nih Ustadz, pengalaman antum dari mulai belajar nyantri sampai ya bisa berkeliling ke luar negeri gitu Ustadz? Ya, saya berasal dari desa di Riau ya, Indragiri Hilir. Ya, ketika memutuskan untuk ke pondok ya. Tamat SMP. Ya, tamat SMP, memutuskan ke pondok. Saya dari Riau ke Jambi, naik bis ke Ponorogo. Memakan waktu 3 hari. Masya Allah. Naik bis ekonomi. Ya, naik bis ekonomi 3 hari. Ikut orang. Jadi dititip ke orang oleh orang tua ketika itu. Nah, kita sudah merasakan itu ya. Sekarang itu menjadi kenangan manis, ketika itu sangat berat. Nah, masuk Gontor, ya 4 tahun di Gontor. Ya. Nah, di Gontor, kenapa ketika itu saya ingin ke pondok? Karena ingin lebih mandiri. Ya, karena SD, SMP sama orang tua, ya kita relatif semuanya diurus orang tua, ya. Dan kita nggak ingin ini terus-menerus seperti ini. Makanya muncul keinginan untuk masuk ke pondok. Dan di pondok, ya, yang kita dapatkan bukan hanya kemandirian. Tapi ada hal lain seperti kecintaan pada ilmu pengetahuan, gitu. Jadi salah satu jasa besar pesantren Gontor dalam diri saya adalah, ya, Gontor membukakan mimpi, ya, hidup saya. Jadi sebelumnya kita hanya terfokus kepada daerah kelahiran, mungkin mau kerja begini, tapi ketika di Gontor pikiran kita terbuka, gitu. Jadi ekspektasi hidup kita, angan-angan kita, imajinasi kita itu terbuka, gitu. Di situ mulai muncul keinginan bahwa setelah tamat Gontor saya harus lanjut. Nah, dan kita mempersiapkan untuk lanjut kemana, kan butuh bekal yang berbeda. Kalau ke Timur Tengah bahasa Arab harus kuat, kalau ke Barat bahasa Inggris harus kuat. Nah, di situ saya mulai semakin apa? Nah, saat itu menentukannya kira-kira mau ke Barat atau ke Timur Tengah itu Ustadz? Tamat Gontor saya ingin ke Al-Azhar. Kenapa saya ingin ke Al-Azhar? Ketika itu saya membaca majalah, dan di majalah itu ada gambar Masjid Al-Azhar. Saya masih ingat ya, ruang tengah Masjid Al-Azhar yang kotak kosong itu, dengan keramik mengkilatnya itu, dan ada beberapa menara yang tercover dalam gambar itu. Tiba-tiba memunculkan imajinasi di kepala saya, gitu. Alangkah indahnya kalau saya bisa belajar ke sini. Ya. Dan ternyata Allah mengabulkan. Tamat Gontor, 2 tahun setelah itu Allah mengabulkan. Ya. Bagaimana ternyata imajinasi kita itu, ya, keinginan kita itu, ya, itu menjadi doa bagi Allah dan Allah kabulkan. Itu. Di Al-Azhar itu belajar apa Ustadz? Jurusan apa Ustadz? Saya di Al-Azhar belajar di Fakultas Bahasa Arab, jurusan Hadharah Islamiyah, jurusan Kebudayaan Islam. Dan saya bersama 2 orang teman saya, 3 orang adalah alumni pertama mahasiswa Indonesia yang lulus dari jurusan Kebudayaan Islam. Di sana kita belajar tentang aspek kebudayaan dari peradaban Islam itu. Dan kita memulainya dari peradaban kuno, Near East ya, yang dulu namanya. Itu dari Egyptologi, Yunani kuno, Romawi kuno, dan bagaimana rentetannya ke peradaban Islam. Dan di sana saya memahami bahwa Islam tidak muncul dari ruang kosong. Ya, Islam adalah kelanjutan dari peradaban sebelumnya, dengan melakukan revisi, perbaikan, koreksian, dan segala macam. Di situ saya temukan bagaimana fakta-fakta historis sejarah itu, ya, menambah pemahaman kita pada kebudayaan Islam sendiri. Setelah dari Al-Azhar Ustadz, antum lanjut kemana lagi nih? Nah, karena saya belajar kebudayaan Islam di Al-Azhar, pikiran saya ketika itu, ya, saya harus belajar teori kebudayaan. Ya, karena di Al-Azhar untuk level S1 tidak ada materi kuliah teori kebudayaan. Dan pilihan saya ketika itu, keinginan saya UI atau UGM. Ya, saya pulang.
Oke. ke UI atau ke UGM. Saya ke UI ikut kuliah sama teman, nebeng, ya. Nebeng beberapa kali, ternyata kurang berminat. Kemudian saya dengan ransel 1 lanjut ke Jogja. Ke Jogja, saya suka dengan suasana Jogja. Ke UGM, saya nyaman, saya daftar di antropologi budaya UGM. Alhamdulillah saya diterima, dan kemudian diterima plus saya mendapat beasiswa dari Tokyo Foundation. Oke. Jadi saya kuliah di Al-Azhar dengan beasiswa Universitas Al-Azhar, kuliah di UGM dengan beasiswa dari Tokyo Foundation. Ya, Sasakawa Young Leaders Program itu. Terus sampai S3-nya? Kemudian setelah tamat dari UGM, saya kemudian lanjut daftar S3 di UGM di ICRS namanya, International Consortium for Religious Studies. Itu program internasional berbahasa Inggris. Saya dapat beasiswa dari Asia Foundation. Ya. Namun sebelum kuliah dimulai, saya dapat email dari kawan ya bahwa ada pembukaan kuliah beasiswa S2 ke London. Ya karena saya katakan tadi bahwa mimpi kita itu besar, luas, ya. Saya mikir daripada saya lanjut S3 di UGM, ya, lebih bagus saya daftar S2 lagi ke London. Nah, saya daftar. Saya ke Jakarta, ikut tes, alhamdulillah lulus. Lulus, S3 di UGM saya tinggal, beasiswa saya tinggal. Saya ngambil master yang kedua di London. Ya. Lulus tahun 2009. Ngambil program Muslim Cultures, itu program multidisiplin yang menggunakan pendekatan historis, ilmu sosial, ya, dan filsafat untuk memahami peradaban Islam. Ya, saya dapat beasiswa dari sana. Dan setelah itu saya baru pulang ke Indonesia. Ya, dan kemudian saya melamar kerja ya, di UIN Sumatera Barat, ya, Imam Bonjol. Ya, alhamdulillah lulus. Ya, setelah 3 tahun jadi PNS, saya daftar beasiswa S3 ke Australia, Australia Award. Jadi AAS namanya, Australia Award Scholarship. Dulu namanya Australian Development Scholarship, sebelum itu namanya Colombo Plan. Jadi saya daftar, ya, dipanggil, ikut tes 3 tahap. Alhamdulillah saya lulus. Lulus, nah, akhirnya saya berangkat ke Australia, ngambil ilmu sosial di School of Social Sciences di Sydney. Itu, ya, di sana selama 4 tahun kuliah mendalami ilmu sosial. Jadi fokus saya sejak awal itu ke komunitas Muslim, kebudayaan Islam termasuk gerakan Islam. Jadi tesis saya di UGM, tesis saya di Inggris, tesis saya di Sydney, semuanya tentang gerakan Islam. Jadi kalau dilihat nih dari Gontor, kemudian ke Al-Azhar, kemudian pindah lagi ya ke tadi sampai juga di UGM, kemudian sampai ke Australia, ini kan basicnya kan harus bisa bahasa Arab, harus bisa bahasa Inggris gitu. Itu di mana antum bisa mendapatkan itu? Ya. Belajar di kelas nggak cukup. Jadi saya punya block note yang kemanapun saya bawa. Saya punya prinsip, ya, setiap hari minimal hafal 2 kosakata. Dan itu kita bisa kalkulasi, saya kalkulasi. Kalau saya hafal 2 kosakata per hari, dalam 1 bulan, saya bisa hafal 60 kosakata. Dan kalikan 360 hari. Nah, itu. 1800. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi kita sudah bisa mengukur kapasitas kita. Kalau kita punya perencanaan yang matang seperti ini. Ya. Alhamdulillah saya merencanakan itu. Karena masa depan harus direncanakan. Harus ada planning untuk menghadapi masa depan itu. Saya terpengaruh pada apa yang dikatakan oleh Oprah Winfrey, bahwa tidak ada yang namanya keberuntungan. Ya. Keberuntungan itu adalah ketika kesempatan dan kemampuan bertemu. Ya, ada kesempatan, kita punya kemampuan, kita bisa ambil kesempatan itu. Tapi ada kesempatan, kita tidak punya kemampuan, kesempatan akan lewat saja. Gitu. Berarti kalau falsafah pondok itu kan sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Ya, artinya benar. Orang yang beruntung itu aslinya ya yang besar keinsafannya, yang benar. Besar pengorbanan dan kesungguhannya, Ustaz, ya. Ya. Oke, Ustaz, kalau dilihat ini dari kacamata antum sendiri, Ustaz, coba kalau kita flashback ya dari pola pendidikan yang antum rasakan yang paling berpengaruh, Ustaz, terhadap diri antum saat ini sampai pada taraf saat ini, itu di mana, Ustaz? Pertama, di pesantren kita diajarkan untuk
istilahnya itu kalau dalam kita mendaftar beasiswa itu ada persyaratan able to work under pressure. Ya, kita bisa bekerja di bawah tekanan. Nah, di pondok kita sudah terbiasa dengan rutinitas yang begitu padat, waktu yang singkat, dan kemampuan kita membagi waktu dan segala macam itu memberikan karakter tersendiri bagi kita. Ada militansi, etos yang tercipta selama di pondok yang sangat membantu kita dalam tanda kutip bertarung menghadapi masa depan itu. Jadi pondok menciptakan orang-orang yang petarung, yang mampu bekerja di bawah tekanan, dan kita siap bertarung bukan tanpa bekal. Ya, kita sudah punya bekal tadi secara mental, kemudian secara intelektual karena kesadaran kita tadi kita sudah mempersiapkan apa kira-kira bekal yang akan kita gunakan dalam bertarung itu. Itu. Jadi di samping itu ya, karena ini fokus pada ilmu pengetahuan, ya ada installment software ke dalam kepala tanpa kita sadari untuk mencintai pengetahuan. Itu yang penting. Nah, makanya saya menghabiskan waktu sejak santri dulu di Gontor berjam-jam untuk baca buku. Ya, saya punya, alhamdulillah punya beberapa buku dan saya menghabiskan banyak waktu. Dan saya lumayan disiplin mengatur waktu. Saya hanya membaca mukoror pondok itu pagi habis subuh. Saya belajar hanya sekali. Ya, jadi di kelas mengulang hanya sekali. Walaupun musim ujian, saya ngulang hanya sekali. Hanya habis subuh saya belajar. Selebih itu, tapi saya merasa itu sudah cukup. Buktinya saya lulus terus. Gitu. Selebihnya dari itu, saya baca buku yang lain. Jadi saya ketika ujian pun itu tidak menutup waktu saya untuk membaca buku yang lain. Sampai suatu ketika buku saya disita oleh Ustadz Hamzah Nahwi dari Lombok itu, ya. Karena saya membaca buku lain ketika ujian. Saya bilang saya sudah belajar karena saya bisa mengatur waktu itu. Jadi mentalitas untuk bertarung di luar, ya kan. Ini kan bagi santri ini kan sungguh luar biasa, ya. Jadi ternyata memang kita dididik sedemikian rupa di pesantren itu ya memang harus siap untuk bertarung di luar. Jadi artinya sebenarnya kesempatan santri untuk mendapatkan beasiswa belajar ke luar negeri itu sangat terbuka. Sangat terbuka dan buktinya sudah sangat banyak gitu. Jadi secara mentalitas kita punya daya resiliensi yang tinggi. Jadi daya lenting, daya tahan menghadapi masalah itu santri itu kuat insya Allah. Dia nggak mudah putus asa ketika dia menghadapi tantangan. Dia akan melenting yang boleh jadi lebih kuat dari tantangan itu, sehingga dia bisa melewati tantangan itu. Gitu. Ustaz. Kemudian ini Ustaz, dari perspektif antum dulu pernah nyantri dan kita mungkin sekarang di Tazaka ini, apa sih Ustaz pesan-pesan, ya kan, atau kiat-kiat khusus kepada santri kita di Tazaka ini supaya ya bisa mendunia lah, seperti antum bisa keliling dunia, belajar di luar negeri dan lain sebagainya, Ustaz. Ya, tadi yang saya katakan tadi ya, termasuk Mahfuzat Gontor, sebesar keinsafanmu, sebesar itu keberuntunganmu. Kata Ustadz Sukri, gali potensi untuk raih prestasi. Itu dua tuh harus berjalan seiring. Orang bisa menggali potensi kalau dia punya kesadaran. Kalau orang bekerja dengan penuh kesadaran, dia akan banyak mendapat keuntungan. Gitu. Nah, tadi ditambah dengan ungkapan Ofra tadi yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya keberuntungan. Yang kita sebut keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan. Jadi selama santri di pondok, ya sebisa mungkin ambil bekal sebanyak-banyaknya. Man yazro yahsud. Ya. Jadi kita berinvestasi, dan investasi kita di pondok adalah investasi pengetahuan, investasi karakter. Itu yang harus dimiliki oleh semua santri. Jadi kalau santri semuanya sadar begini, insya Allah dia tamat dari pondok menghadap masa depan dengan penuh kepercayaan diri. Ya, dia confidence untuk bertarung kemanapun, mau daftar kemanapun gitu. Ya. Menjadi petarung yang hebat gitu. Ya. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktunya, Ustaz. Ya, terima kasih sudah berbagi pengalaman, sharing, dan para santri ingat pesan beliau, ya kan, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Ya, gali potensi untuk bisa meraih prestasi. Jadi jangan takut menjadi santri, karena santri pun bisa berprestasi. Ya, santri bisa mendunia seperti beliau. Yang penting adalah kesungguhan,
ya untuk menjadi orang yang berprestasi. Terima kasih atas waktunya Ustadz dalam podcast sore ini di Santri Mendunia, dan kita akan ketemu lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.